kasihi, ku percaya aku ini milikmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya aku ini milikmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. I surrender all. I surrender all unto Jesus, blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all unto Jesus, blessed Savior. I surrender all unto Jesus, blessed Savior. I surrender, I surrender, I surrender all. Shalom saudara, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan dalam tema kita bulan Juni, yaitu Fruitful Disciples. Saya akan bacakan ayatnya di Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dikatakan seperti ini, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Pagi ini saya mengajak kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 8. Hanya 2 poin saja saudara, 2K, 2K, yaitu konsisten dan komitmen. Mari kita belajar yang pertama, konsisten atau konsistensi. Kita harus berbuah saudara, dikatakan di Yohanes 15 ayat 8, berbuah banyak dalam kehidupan kita. Tapi kita juga perlu mengerti, saya percaya bahwa bukan hanya berbuah hanya sekali, tapi berbuah banyak dan lebat dan terus menerus. Bukan cuma 1 kali saja berbuah, setelah itu sudah selesai. Tidak seperti itu, saudara. Saya percaya kehendak Tuhan dalam kehidupan kita adalah supaya kita terus berbuah, terus-menerus menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, pasti kita mungkin pernah mendengar ada satu lagu dari salah satu tokoh yang terkenal sekali, tapi kemudian tokoh itu tidak menghasilkan lagu lagi. Itu orang-orang misalnya taunya one hit wonder.
Atau ada tokoh-tokoh yang mungkin karyanya dikenal satu kali saja dalam kehidupannya. Setelah itu tidak dikenal lagi. One time wonder. Setelah itu tidak dikenal. Sama sekali tidak dikenal. Dampaknya satu kali saja. Tapi konsistensi merupakan hal yang penting, saudara. Kalau saudara menyukai otomotif, di tahun 2006 di kejuaraan MotoGP ada juara MotoGP di kelas 500cc namanya Nicky Hayden. Dipanggil dengan sebutan Mr. Consistency. Kenapa saudara? Karena dari 17 race, 17 perlombaan, Nicky Hayden ini mungkin juara satu hanya saya catat 2 kali. Dari 17 race, juara satu hanya 2 kali. Tapi jadi juara dunia. Rahasianya apa saudara? Rahasianya konsisten. Karena dari 17 race tersebut, walaupun hanya 2 kali juara satu, tapi sisanya itu selalu 5 besar saudara. Juara 2, juara 3, juara 4. Di luar 5 besar hanya 2 kali. Dibandingkan dengan lawan-lawannya, juara satunya mungkin lebih banyak, tapi sering di luar 5 besar. Bahkan dari peringkat 4, juara satunya kalah saudara. Tapi kita belajar dari Nicky Hayden bahwa perlu konsistensi. Bukan cuma dampak satu kali. Kita belajar bahwa konsistensi mengalahkan dominasi, saudara. Terus tekun, terus tekun, terus tekun. Ketika kita konsisten, kita terus menghasilkan buah. Itu adalah tanda bahwa kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan ada tinggal dalam diri kita. Jadi, mari bersama-sama katakan konsisten. Pasti bisa. Yang kedua adalah komitmen. Kita mungkin diizinkan saudara ketika tinggal dalam Tuhan mengalami musim-musim yang tidak menyenangkan. Kita mengalami ujian. Dan kita tergoda untuk saya mau keluar saja, saya mau berhenti saja. Saya tidak komit lagi, sudahlah. Cukup. Tapi tidak bisa seperti itu saudara. Ketika kita bicara tentang berbuah, fruitful disciples, maka perlu sekali yang namanya komitmen. Karena pemuritan itu bicara tentang komitmen, saudara. Ketika kita mau bersedia dimuridkan, maka ada waktu yang harus dikorbankan, ada tenaga yang harus dikorbankan. Komitmen merupakan hal yang penting. Sekarang komitmen itu nggak populer buat dunia, saudara. Orang-orang meninggalkan namanya komitmen. Dalam membangun hubungan ada HTM, ada HTS, ada TTM. Sekarang sebutnya partner, menggantikan suami atau istri. Tapi kita sebagai warga kerajaan surga, kita mengerti bahwa komitmen itu hal yang penting. Dalam komitmen pasti ada pengorbanan, dan itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Tentu kita tidak bisa membayangkan saudara, ranting yang tidak tinggal, yang tidak menempel pada carang akan menghasilkan buah. Makanya kita harus komitmen, terus menempel sebagai ranting, dan pasti kita akan menghasilkan buah. Buah yang banyak, buah yang lebat, dan buah yang tetap. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami adalah supaya kami berbuah, buahnya banyak, buahnya lebat, dan buahnya tetap. Dan itu adalah tanda bahwa kami murid-murid Tuhan. Ajar kami Tuhan dalam setiap proses yang kami alami, dalam setiap musim yang kami alami, kami tinggal diam dalam Engkau Tuhan. Kami memiliki konsistensi untuk terus berbuah, dan kami komitmen Tuhan untuk terus menempel sebagai ranting Tuhan. Terima kasih. Tuntun kami Roh Kudus hari ini. Arahkan kami supaya kami terus mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.